Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi Landari, NIM 21050401141. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepailitan untuk melengkapi tugas konten digital Hukum Dagang. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian umum kepailitan, tujuan hukum kepailitan, hukum kepailitan di Indonesia, syarat-syarat kepailitan, pemangku kepentingan dalam hukum kepailitan, akibat hukum kepailitan. Baiklah, pengertian umum kepailitan. Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan di debitur atau orang-orang yang berhutang untuk kepentingan semua kreditur, krediturnya atau orang-orang yang berpiutang. Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Undang-Undang NRI Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan hukum kepailitan agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi hutangnya. Maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualannya itu dibagikan kepada semua. Menghindari kecurangan yang dilakukan oleh si debitur sendiri untuk menghindari kreditur pada waktu yang bersamaan meminta pembayaran kembali piutang dari si debitur. Baiklah, selanjutnya hukum kepailitan di Indonesia. Landasan hukum kepailitan hanya satu, yaitu hukum kepailitan. Cara melaksanakannya harus memenuhi asas-asas hukum kepailitan. Materi tersebut akan dijabarkan walaupun prinsipnya saling berhubungan. 1. Landasan hukum kepailitan artinya tempat berpijaknya atau bertumpunya hukum kepailitan secara struktural. 2. Dasar hukum kepailitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Selanjutnya, syarat-syarat permohonan pernyataan kepailitan. Syarat-syarat permohonan pailit telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu 1. Syarat adanya 2 kreditor atau lebih atau concursus creditorum. Syarat bahwa debitur harus memiliki minimal 2 kreditor atau lebih, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari pasal 1132 KUH Perdata. Secara umum, ada 3 macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yakni 1. Kreditor konkuren, 2. Kreditor preferen, 3. Kreditor separatis. Sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 macam jaminan, yaitu 1. Hipotek, 2. Gadai, 3. Hak tanggungan, 4. Fidusia. 2. Syarat harus adanya utang. Dari definisi yang tercantum oleh Undang-Undang Kepailitan, definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai oleh sejumlah uang. 3. Syarat cukup 1 utang. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. 4. Syarat permohonan pailit. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, pihak yang mengajukan permohonan pailit yaitu A. Debitor sendiri pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, B. Seorang kreditor atau lebih pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, C. Kejaksaan atau pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan, D. Bank Indonesia pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya,
pemangku kepentingan dalam hukum kepailitan. Kreditur, terus ada debitur, hakim niaga, dan hakim pengawas, kurator, serta panitia kreditur dan pengurusnya. Akibat dari kepailitan. Akibat kepailitan secara umum. A. Akibat kepailitan terhadap harta, kekayaan debitur pailit. Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh pengadilan niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan. B. Akibat kepailitan bagi pasangan suami istri. Apabila seorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Selanjutnya, akibat kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitur pailit, semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. D. Akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan, pernyataan pailit diucapkan untuk kepentingan harta pailit. Segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Nah, dari yang saya paparkan tadi, kesimpulannya, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan debitur atau orang-orang yang berhutang untuk kepentingan semua kreditur, krediturnya, atau orang-orang berpiutang. Salah satu hukum yang menyelesaikan persoalan hutang piutang berdasarkan dibentuknya Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Syarat-syarat permohonan pailit telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Baiklah, demikianlah pemaparan dari saya. Semoga dapat dimengerti lebih dan kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.